Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah hari Jumat, cepat banget ya hari. Sungguh luar biasa, Tuhan memberkati kita. Keadaan kita sangat baik. Ayo, sebelum beraktivitas, saat teduh sama-sama, doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa Kau luar biasanya bagi setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Sebentar kami mau duduk sebagai seorang murid. Tuhan, kami mau mendengar Tuhan mengajar apa. Biar pengajaran-Mu sepanjang hari ini memimpin langkah kehidupan kami ya Tuhan. Urapi kami semua sebagai murid. Urapi hamba-Mu sebagai penyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow. Tema kita hari ini adalah susah tidur, kelemahan tubuh, frustrasi. Mari kita bahas kenapa kita ngalamin itu. Apanya yang salah ya? Agar supaya nggak bertanya-tanya lagi mengapa kehidupan yang sekarang-sekarang ini kok semakin hari semakin tidak mudah. Kenapa kok udah berdoa kok makin ruwet persoalannya. Nah, persoalannya ada di mana? Kita belajar ya, Tuhan bicara apa hari ini. Buka kitabnya di kitab Bilangan 13, ayat yang pertama sampai dengan 33. Agak banyak, tapi banyak sekali kunci-kunci, kata kunci yang Tuhan berikan di firman Tuhan ini ya. Buka kitabnya di kitab Bilangan 13, ayat 1 sampai 33. Ya, judul perikopnya dalam firman Tuhan ini adalah ke-12 pengintai. Kita akan belajar tentang karakter seseorang. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gunung Aran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Sampai di sini dulu. Perhatikan kata kunci yang pertama adalah tanah Kanaan. Mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah gambaran dari janji Allah. Ya. Tanah Kanaan itu adalah gambaran dari janji Allah. Kita sudah sering sekali mendengar kata ini. Tanah Kanaan. Seringkali kita mengatakan bahwa mana sih janji Tuhan? Katanya mau dibawa ke tanah Kanaan. Tapi kok tidak terjadi. Perhatikan dulu ya. Tuhan itu kan sudah berfirman kepada Musa. Tuhan nyuruhnya apa toh? Suruhlah beberapa orang mengintai. Diintai dulu. Tanah Kanaan tadi sudah saya katakan. Tanah Kanaan adalah gambaran janji Tuhan. Janji Tuhan ada di mana? Di firman Tuhan. Saya ulang. Tanah Kanaan artinya janji firman Tuhan. Itu ada di firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak tahu tanah Kanaan seperti apa, harusnya bagaimana cara kita menuju ke sana, buka Alkitabnya. Karena firman Tuhan ini adalah tanah Kanaan Tuhan. Di sini jelas banget akan dikupas satu persatu sama Tuhan mengenai tanah Kanaan. Makanya kalau tidak baca firman Tuhan, tidak ngerti bagaimana cara menuju ke sana. Tuhan katakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada Israel. Ya, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh. Berarti firman Tuhan itu bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya hamba Tuhan, bukan tugasnya pendoa atau pelayan Tuhan. Firman Tuhan itu tugas kita semua. Jadi kalau Anda tidak pernah baca firman Tuhan, kita itu jangan pernah berharap sampai ke tanah Kanaan. Karena semua janji Tuhan itu tertulis di dalam firman Tuhan ini. Paham ya? Jadi sebenarnya mengapa kita itu susah tidur sampai terjadi kelemahan tubuh?
yang pada akhirnya kita mengalami frustrasi karena kita tidak berpaku pada ini. Saya percaya Anda sudah berdoa, mungkin sudah berpuasa, tetapi apakah kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu hidup? Apakah kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada? Respon kita terhadap masalah, respon awal terhadap persoalan yang menghadang dalam setiap kehidupan kita, itu menentukan kualitas iman kita, kualitas karakter kita, dan kualitas setiap keputusan yang kita ambil. Makanya saudara, saya seringkali mengatakan bahwa doa, ujian penyembahan, firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Karena ini adalah tuntunan. Jadi kalau seperti dalam judul saat teduh kita pagi hari ini, susah tidur, kelemahan tubuh, lalu sudah frustrasi, Anda harus baca firman Tuhan. Gak ada jalan lain saudara. Anda tidak bisa mengandalkan orang suruh mendoakan Anda terus. Anda tidak bisa mengandalkan harta kekayaan. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita harus cari yang namanya Tuhan. Di sini Tuhan katakan, engkau harus mengintai tanah Kanaan. Mengintai di sini artinya baca ini firman Tuhan. Karena ini adalah tanah Kanaannya Tuhan. Ini yang akan diberikan kepada kita semua. Ya, paham ya? Lalu kita lompat ke ayat yang ke-17. Perhatikan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Apakah tanah Negeb? Tanah Negeb itu tuh kayak padang pasir gitu ya, saudara. Padang pasir. Anda lihat, Anda bayangkan aja. Padang pasir itu ada apa sih? Padang pasir itu gak ada apa-apanya. Gak ada pertolongan. Gak ada sesuatu hal yang baik. Semuanya itu kering semua, orang namanya aja padang pasir, saudara. Gak ada apa-apa juga. Tidak ada yang menyenangkan diri kita. Gak ada. Itu padang pasir. Tahun ini, tahun 2024 tidak mudah. Kita menjalaninya susah sekali. Dikatakan Musa mengatakan begini, pergilah dari tanah Negeb, padang pasir ini, naik ke pegunungan. Kita mengalami kesusahan kehidupan. Kesusahan kehidupan itu gak melulu tentang perekonomian, gak melulu tentang hutang, gak melulu tentang itu semua. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Bahkan banyak orang frustrasi hari-hari ini, sampai harus terikat dengan psikolog dan psikiater dan lain sebagainya. Banyak sekali yang ngalamin itu. Padang pasir sedang dialami, kesusahan demi kesusahan dialami. Musa katakan, berangkat dari masa sukarmu itu, berangkat dari masa kesusahanmu itu, berangkat dari masa kehancuranmu itu, naiklah ke pegunungan. Yang artinya apa saudara? Naik ke atas gunung Tuhan. Naik ke atas gunung Tuhan. Saya ulang. Tadi yang namanya tanah Negeb itu artinya padang pasir. Bicara tentang penderitaan, kehancuran, rasa frustrasi yang berkepanjangan, susah tidur, kelemahan tubuh yang terus melanda, persoalan-persoalan yang tiada ujung. Musa katakan bahwa mulai dari masa-masa sukar itu, dari rasa takutmu itu, dari rasa khawatirmu itu, dari semua kekurangan yang dialami, naiklah ke atas pegunungan. Supaya apa? Di atas pegunungan itu kita bisa melihat ke bawah. Situasinya sedang apa? Kita diminta Tuhan untuk menjadi pengintai. Apa? Bicara tentang apa atau pengintai itu? Kita mengamat-amati. Mengamat-amati kehidupan yang susah ini, kehidupan yang serba kering ini, kehidupan yang serba gelisah ini, kehidupan yang serba menakutkan ini. Tuhan katakan, Musa katakan, persis seperti yang Tuhan katakan, naiklah ke atas gunung Tuhan.
Artinya apa saudara? Kalau kita tidak naik ke atas gunung Tuhan, kalau kita tidak mencari Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tahu keadaan kita di sekeliling kita seperti apa. Amin. Untuk bisa melihat keadaan sekeliling kita, kita butuh Tuhan. Tidak bisa nego, saudara. Bu, tapi kan sudah doa loh, Bu. Keadaannya itu tidak baik-baik. Nanti dulu, ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Seringkali kita itu ngeyel berada di posisinya Tuhan. Makanya lihat respon. Sewaktu kita punya persoalan, responnya salah, kita akan memposisikan diri sebagai Tuhan, ngatur Tuhan terus. Makanya lihat dulu, ya, naiklah ke atas gunung Tuhan. Lalu ke gunung Tuhan ngapain? Ayat berikutnya ya, ayat yang ke-18. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kotanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat, apa yang sedang menjadi persoalan dalam hidup kita. Mengapa pasangan itu menjadi selingkuh? Coba dilihat, apa penyebabnya toh? Kok bisa selingkuh? Apa yang menyebabkan kita itu terikat dengan utang yang sampai sebegitu banyaknya? Apa yang menyebabkan anak memberontak terhadap orang tua? Apa yang menyebabkan kita itu nggak bisa tidur? Amat-amatin. Coba kita duduk dulu. Merefleksi diri, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lihat, apa yang sudah kita perbuat. Kalau Tuhan katakan bahwa ini tanah Kanaan akan diberikan kepada kita, kita lihat dulu. Situasi-situasi yang seperti ini kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Kalau respon pertama kita sudah marah, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Kalau respon kita sudah tidak mau mengucap syukur, maka yang terjadi adalah kelemahan tubuh, gangguan kecemasan. Kalau responnya negatif terus, kita bakalan susah tidur. Makanya yang terjadi adalah frustrasi. Ini penting saudara. Hari ini Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana menggunakan mata jasmani dan telinga kita. Kalau tidak berhati-hati, maka yang terjadi tidak hanya susah tidur, tidak hanya kelemahan tubuh, tidak hanya frustrasi, tapi bisa bunuh diri. Hati-hati, karena tujuan iblis adalah menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan agar dari masa kesusahan itu naik ke pegunungan, yang artinya naik ke gunung Tuhan. Selidiki. Tuhan ingin, kalau kita itu lagi doa sama Tuhan, Tuhan itu ingin kita itu belajar. Belajar untuk melihat janji Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar bagaimana cara kita hidup. Belajar untuk melihat sekeliling. Hidup itu enggak hanya sekedar supaya bisa makan, supaya bisa minum, supaya bisa punya pakaian. Peganglah kuat-kuat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bukan Kathy yang bicara ya, tapi Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Makanya kalau responnya salah, jadinya frustrasi, gak bisa tidur, kelemahan tubuh, gangguan kecemasan, sakit lambung bertahun-tahun gak pulih-pulih. Saya tahu saudara, Anda berdoa, saya tahu. Anda berusaha untuk bisa menguatkan diri, saya tahu. Tapi kalau tekniknya salah, tidak pernah mau bisa belajar bagaimana percaya Tuhan, ya percuma saudara. Ya. Lalu ayat yang ke-21 dikatakan, mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun. Ini loh.
Tadi tanah Negeb itu artinya padang pasir. Ini dimulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan menuju ke Hamat, dan seterusnya. Ya, berangkatlah mempercayai Tuhan itu dari situasi-situasi yang tidak mengenakan itu. Yang kita berpikir tidak ada jalan keluar, yang kita berpikir bahwa segala sesuatunya itu susah di mata kita. Tuhan ingin kita melihat sekeliling kita. Tuhan ingin kita belajar dari situasi demi situasi itu. Makanya dilihat dulu saudara, tanah Kanaan itu berada di sini, di firman Tuhan ini. Ini kompas kehidupan. Kalau kita tidak pernah membuka firman Tuhan ini, kita tidak pernah tahu yang namanya tuntunan Tuhan. Amin ya. Baca firman Tuhan. Lihat, ketika mereka, ayat yang ke-23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarinya, dan mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Coba lihat. Tadi di awal, tadi saya sudah bilang bahwa ini kok semuanya padang gurun, semuanya padang pasir, semuanya susah, tidak ada kehidupan, kering semuanya. Kesusahan yang kita alami, tapi karena mereka diminta naik ke pegunungan, mereka bisa melihat yang namanya lembah Eskol. Lembah Eskol itu apa toh? Lembah kemakmuran. Ada satu janji Tuhan dilihat di situ. Ada satu penyertaan, ada janji Tuhan, ada kelimpahan di situ. Makanya perspektifnya berbeda. Itulah kenapa saudara, seringkali saya bersaksi kepada Anda semua. Ketika saya mengalami habis-habisan, di awal saya memang frustasi banget. Tapi saya ngikuti firman Tuhan ini. Tuhan katakan naik ke atas gunung Tuhan. Dalam kondisi saya frustrasi, naik ke gunung Tuhan, perspektifnya sudah berbeda. Yang tadinya saya berpikir bahwa kalau sudah seperti ini berarti saya sudah akan mati. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya harus bagaimana? Saya harus ngapain? Nggak ngerti lagi. Tapi karena saya naik ke gunung Tuhan, saya bisa merasakan bahwa ada kelimpahan di masa-masa sulit saya. Ada penyertaan di masa-masa kering. Ada yang namanya damai sejahtera di masa-masa sukar. Yang tadinya saya berteriak marah, yang tadinya saya nangis terus, yang tadinya saya susah tidur, tiba-tiba saya bisa mengatakan itu. Ini loh, mereka bisa melihat lembah Eskol, yang artinya ada kemakmuran di situ. Berani untuk mengatakan bahwa di masa-masa yang sukar seperti ini kita berani mengatakan bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan yang mengikuti kita. Ada kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya kuncinya adalah naiklah ke gunung Tuhan. Ikutin saja Tuhan bicara apa ini. Saya sering sekali mengatakan sembahyang saudara. Sembahyang. Bu sudah doa bu, sembahyang yang dimaksud di sini adalah bukan berdoa pada umumnya. Yang hanya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan urapi saya, itu doa, bukan doa saudara, itu minta. Sembahyang di sini itu adalah kita tersungkur, kita tiarap di hadapan Tuhan. Rasa-rasanya udah nggak bisa lagi minta sesuatu apa-apa kepada Tuhan selain daripada menaruh rasa hormat. Beberapa kali saya sudah ceritakan kepada saudara, ketika saya punya kebutuhan hidup, saya itu sungkan banget untuk ngomong sama Tuhan. Karena siapa saya? Saya itu sampai minta-minta kepada Tuhan. Paling saya cuma ngomong begini, Tuhan aku percaya kok ini pasti juga akan dibayar lagi sama Tuhan. Ada rasa kepercayaan. Saat kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, responnya benar, pasti Tuhan pelihara nih loh, lihatnya. Lihatin aja. Karena Musa menyuruhnya bangsa Israel naik ke pegunungan, di atas pegunungan itu dia bisa melihat yang namanya kelimpahan. Saya ikutin saudara apa kata firman Tuhan itu. Makanya saya berani mengatakan di masa sukar yang seperti ini, saya berani mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bagian saya adalah saya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu apa toh saudara?
percaya kepada Tuhan, melakukan doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan dibaca, kita lakukan dengan segenap hati, kita melayani jiwa-jiwa, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau fokus kita kepada apa yang kita makan, fokus kita tentang apa yang menjadi kebutuhan hidup, gak heran saudara kalau kita jadinya frustrasi. Kita tidak tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kita kalau tinggal dengan orang tua kita. Apa iya kita itu harus minta-minta terus? Jangan lupa ya papa mama beras. Jangan lupa ya beri saya nasi. Jangan lupa ya beri saya minuman. Kira-kira kalau kita anak ngomong begitu sama orang tua kita sebel tidak? Kenapa untuk urusan beras, untuk urusan nasi, untuk urusan minuman engkau tidak percaya kepadaku? Ini loh aku orang tuamu. Tadi sudah saya katakan toh, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kita yang sering jatuh dalam pencobaan itu karena dosa dan pelanggaran kita. Itu aja dipelihara oleh Tuhan loh. Oleh karena kesembronoan kita hidup, itu aja kita dipelihara sama Tuhan. Asalkan ngikutin Tuhan. Makanya di dalam pegunungan kita bisa melihat ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang setan dan buah anggur. Ternyata di masa-masa sukar, di masa-masa sulit bisa hidup berkelimpahan. Berkelimpahan damai sejahtera, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan yang namanya pengharapan. Bu, tapi yang dibutuhkan uang, Bu. Makanya saudara, kalau fokusnya hanya uang, fokusnya hanya pemberesan persoalan, frustrasi. Orang frustrasi itu butuh damai sejahtera. Orang mengalami kelemahan tubuh butuh damai sejahtera. Orang mengalami tekanan kehidupan itu butuh yang namanya damai sejahtera. Sudah banyak sekali yang DM sama saya. Bu, saya itu dulu tuh kaya raya, Bu. Punya rumah miliaran, punya mobil banyak banget. Sekarang habis, Bu. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kenapa, Bu, kok puji Tuhan? Tuhan tetap baik. Kita punya atau tidak, Tuhan tetap baik. Kita mendapat jawaban doa atau belum, Tuhan tetap baik. Makanya respon pertama, perhatikan ya. Mengapa kita susah tidur, mengapa kelemahan tubuh terjadi, mengapa kita frustrasi? Yang pertama, respon pertama menerima persoalan itu menentukan cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita hidup, tergantung bagaimana respon pertama kita. Kalau responnya sudah negatif, jangan heran saudara, perilaku kita juga pasti negatif. Negatif terus. Hati-hati sekali. Di sini dikatakan mereka sampai nemu loh, di situ tuh ada lembah Eskol. Siapa bilang bahwa di tahun kering tidak ada makanan? Siapa bilang di tahun kering tidak ada penyertaan? Mata kita salah lihat itu. Makanya naiklah ke gunung. Kalau nggak naik ke gunung ya nggak bisa lihat di bawah ada apa. Kalau kita tidak pernah bisa tahu betul-betul kita nyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, makanya tahu saudara, kan saya sudah bilang berkali-kali, kalau nyembah Tuhan itu nyembah, bukan doa minta duit terus, nyembah. Percuma saudara, Anda akan mengeluh terus yang namanya gimana ya Bu, ini nggak ada jalan keluar, dibilangin nyembah. Kalau begitu pintu rasanya tertutup semuanya, nyembah. Nyembah saudara, nyembah. Gunakan waktu dengan sangat baik. Susah tidur Bu, saya itu selama bertahun-tahun susah tidur, nyembah. Nyembah itu yang kayak apa toh? Nyembah itu adalah memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, yang gak selalu harus nyanyi loh. Kita cukup mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, teduhkan hatiku. Engkau baik. Engkau selalu baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus,
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kasih-Mu, tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kalau jiwamu nggak dibangunkan, frustrasi saudara. Kalau jiwamu nggak dibangkitkan, jangan heran ribut terus. Dengan semua orang ribut, dengan pasangan ribut, frustrasi toh. Karena jiwanya tidak dibangun untuk menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh. Percaya. Waktu kita disuruh naik ke pegunungan tadi itu apa toh? Tuhan lagi ngajarin kita cara melihat dan cara mendengar. Pagi hari ini tuh Tuhan lagi ngajarin kita bagaimana kita mendengar dengan benar, bagaimana kita itu bisa melihat situasi. Kalau cara pandang kita udah salah, ya jadinya seperti sekarang ini, kita nggak ngelihat apa-apa. Amin. Firman Tuhannya dibaca. Berikutnya, tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong-potong orang Israel di sana. Kayak kelimpahan tak? Tadinya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya frustrasi dengan keadaan saya. Tapi sekarang, begitu semuanya sudah habis, saya tetap mengatakan, Tuhanku baik. Saya tidak mengizinkan semilisenti pun iblis masuk ke dalam telinga saya untuk mengintimidasi saya bahwa kehidupan saya susah. Saya tidak mau begitu. Makanya kalau kita tidak memerintahkan jiwa, perintahkan jiwa saudara. Kalau sungguh-sungguh nggak ada jawaban doa, rasa-rasanya itu blur banget, nggak ngerti harus seperti apa, dijaga. Dijaga saudara, dijaga. Karena kalau orang itu kalau mengalami kelemahan, iblis itu paling gampang sekali mempertontonkan dengan namanya kesukaran. Iblis akan mempertontonkan dengan yang namanya kesusahan, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau kita naik ke atas gunung Tuhan, iblis mau intimidasi kita seperti apapun, tidak akan bisa. Kenapa saudara? Karena di atas gunung Tuhan kita lagi ngobrol sama Tuhan. Kita lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Ada ketenangan di situ. Makanya tadi saya bilang toh, bahwa saya tidak akan pernah mengizinkan sekian milisenti pun iblis menguasai saya lewat telinga saya atau dalam mata saya. Enggak. Makanya jangan hanya sekedar doa, jangan hanya sekedar muji nyembah, tapi kita belajar percaya. Nah itu yang harus digarisbawahi. Kalau kita sudah klaim melakukan banyak hal, sudah melakukan ini, Bu, makin sumpek, Bu, makin gak ngerti harus seperti apa, makin sumpek dan makin sumpek. Kita belum melakukan banyak hal. Kita belum yang namanya belajar percaya. Kita belum belajar yang namanya meyakini bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar loh. Nah, makanya posisikan diri sebagai murid. Murid itu belajar. Murid akan dipertontonkan dengan namanya tes. Dia harus melakukan yang namanya ujian demi ujian. Nah, kalau semuanya gampang aja, saudara, kita akan menjadi orang yang gampangan. Tuhan mau kita itu menjadi Raja Wali. Raja Wali itu kan terbangnya tinggi toh. Kalau rendah-rendah, kena badai sedikit aja, kita berteriaknya itu kesakitannya itu luar biasa. Anda dan saya itu diciptakan Tuhan itu seperti Raja Wali, terbangnya tinggi saudara. Makanya kalau ada tekanan kehidupan, hadapi saudara. Jangan takut. Ya. Saya ngomong seperti ini juga ngomong pada diri saya sendiri. Saya juga mengajarkan kepada diri saya untuk tidak mengalami ketakutan. Saya memerintahkan jiwa saya. Kalau saya sudah mulai khawatir, saya ngomong dalam diri saya, tenang, semua baik. Saya itu sebenarnya sudah jatuh tempo saudara. Bulan ini apa bulan depan ya? Bahwa ada satu
ada satu investasi saya yang nilainya itu besar sekali, terancam tidak bisa keluar. Ya karena memang ada persoalan di dalamnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan. Tapi beberapa kali saya mengatakan begini pada diri saya, semua baik. Kalaupun hilang, ya sudah. Aku percaya bahwa Tuhan pegang kendali semua masa hidupku. Posisinya saya lagi gak punya apa-apa loh ini. Tapi investasi yang saya punya terancam tidak bisa keluar. Saya gak terlalu ngoyo yang seperti apa, saudara. Saya tahu saya lagi jalan sama Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan pegang tangan saya. Kalau mata saya tertuju kepada uang itu, maka tanpa saya sadari saya menggeser posisi Tuhan. Saya tidak mau. Kalaupun diizinkan itu hilang, ya sudah. Mantapkan hati, saudara, untuk belajar percaya kepada Tuhan. Berani mengatakan seperti itu. Ah, Bu, Ibu mah masalahnya kayak gitu doang. Saya ini lebih banyak, Bu. Ini bukan tentang berapa banyak, berapa yang paling berat atau bukan apa. Respon yang benar. Bukan tentang itu masalahnya mah sepele cuma segitu doang. Bukan soal itu. Selama responmu salah, tetap aja cara menghadapinya juga akan salah. Bukan soal itu loh. Karena kenapa kok saya itu memiliki keyakinan yang besar, saudara? Saya itu bukan orang kaya, saudara. Saya orang yang biasa aja. Saya yang tadinya bisa traveling kemana-mana, saya biasanya itu bisa pergi sama teman-teman, dengan teman-teman arisan, dengan apa kayak gitu ya. Tiba-tiba di stop sama Tuhan. Dengan segala keadaan yang ada. Awal pertama memang gak enak. Tapi makin kesini saya tahu tujuan Tuhan. Saya sudah keluar jalur. Jadi terkadang kita itu diizinkan Tuhan ngalami yang namanya kehancuran karena kita sudah di luar jalurnya Tuhan. Itu saking Tuhan mengasihi Anda dan saya, makanya Tuhan tidak ingin kita itu hancur-hancuran. Makanya pahami, saudara, fokusnya yang benar. Amin. Berikutnya, dan langsung datang kepada Musa, yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintian negeri itu. Ini loh 40 hari disuruh ngintai. Artinya apa toh, saudara? Di atas gunung Tuhan itu 40 hari itu bukan tentang berapa jumlah harinya, bukan. Tetapi tidak jemu-jemu untuk yang namanya kita itu memuji dan menyembah Tuhan. Tidak jemu-jemu untuk baca firman Tuhan. Amin. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Nah ini kita akan memasuki lihat ya, lihat 12 pengintai. Ada dua jenis karakter. Yang satu Yosua dan Kaleb. Yang ke-10 adalah orang yang berbeda. Perhatikan di ayat yang ke-30. Perhatikan ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Ini versi Kaleb dan Yosua ketika melihat, tadi sudah dilihat tuh, berangkat dari masa kesukaran, berangkat dari masa kekeringan, berangkat dari masa penderitaan. Kaleb berani mengatakan, tidak, kita akan maju dan duduk di negeri itu. Responnya sudah beda toh?
Padahal ke-12 pengintai tadi itu dikasih tahu, urutannya disuruh melakukan ini itu. Mereka melakukan. Makanya waktunya firman Tuhan ketika sudah dibaca, kalau Anda tidak praktek, kita tidak akan pernah bisa mengatakan itu. Sama seperti saya. Ketika saya hanya doa saja, tapi saya tidak melakukan firman Tuhan, makanya saya frustrasi ketika saya kehilangan apa yang saya punya. Tapi ketika saya melakukan firman Tuhan, sudah beda lagi sekarang. Sekarang saya berani mengatakan apa saja yang hilang dalam hidup saya, selama Tuhan ada bersama saya tetap akan mengatakan Tuhanku baik. Doa saya dijawab Tuhan atau tidak, saya tetap akan mengatakan Tuhanku baik. Beda kan? 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya tidak pernah berani mengatakan seperti itu. Tapi sekarang ini saya tahu, ditolong Tuhan atau tidak, Tuhanku tetap baik. Ada mujizat atau tidak, Tuhanku tetap baik. Ada jalan keluar atau tidak, Tuhanku tetap baik. Apa yang membuat Kathy berkeyakinan seperti itu? Lihatlah seperti si Kaleb katakan. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kan tadi sudah dikatakan bahwa tujuan bangsa Israel adalah ke tanah Kanaan. Tujuan kehidupan kita adalah ke tanah Kanaan, yang artinya ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah membuat kemakmuran, membuat yang namanya hidup berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan kita kaya raya gitu, bukan saudara ya, tolong dipahami. Berkelimpahan itu apa? Kita hidupnya itu tetap biasa aja, tapi berkelimpahan dengan ucapan syukur, berkelimpahan dengan damai sejahtera, berkelimpahan dengan yang namanya apa toh? Kebahagiaan. Sekalipun saya ya mungkin gak akan seperti dulu lagi, bisa traveling kemana-mana, saya bisa shopping, saya bisa pergi-pergi arisan dengan teman-teman saya. Mungkin saat ini memang belum bisa, tapi saya berkelimpahan karena apa saudara? Ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Bagi saya itu cukup. Karena kenyataannya saya tetap sehat, saya tetap bisa tidur dengan enak, saya tidak perlu frustrasi. Karena saya tidak mengizinkan sekian milisenti pun untuk saya jatuh dalam masa-masa itu. Saya nggak mau frustrasi saudara. Saya tidak mau kelemahan tubuh menyerang saya. Saya tidak mau ada gangguan kecemasan. Saya tidak mau. Makanya perlu yang namanya iman. Jangan hanya klaim kita sudah doa. Jangan sudah klaim kita sudah puasa. Tapi kalau tidak pakai iman, tidak pakai rasa percaya, tanpa mengasihi Tuhan, percuma. Responnya benar. Ya, responnya benar. Ini bedanya Kaleb sama 10 pengintai itu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nih, orang kalau omongannya negatif terus kayak begini. Sukar bu, susah bu, zaman sekarang tuh susah. Ya susah. Apes bu, saya itu sudah apes. Mau apa-apain sekarang itu apes banget. Yo apes. Udahlah bu, saya itu menikah dengan orang yang salah, jadinya saya kere kayak begitu. Ya jadinya kere beneran. Karena apa yang keluar dalam mulut kita itu yang ada di dalam hati kita, dan itu yang terjadi. Makanya hati-hati dengan perkataan saudara. Kalau perkataan kita negatif, terjadilah seperti itu. Anda kalau sudah mulai omongannya sudah mulai nggak benar, pertanda iblis lagi menguasai loh. Saya ulang ya. Kalau perkataan kita sudah mulai nggak benar, kita mulai negatif, iblis lagi menguasai mulut Anda. Hati-hati. Mulut dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mulut dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Kalau sampai mulut kita itu ngomong kasar, kita ngomong negatif,
kita mengutuk orang, pertanda ini mulut sudah dikuasai oleh iblis. Sadar, saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Gak peduli ada atau tidak. Sama seperti saya gak peduli saya punya atau tidak. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Makanya kalau mulut omongannya negatif terus, sakit tubuh jiwa rohmu. Kalau perkataan kita kasar terus, sakit tubuh jiwa rohmu. Makanya jangan heran saudara kalau susah tidur, karena negatif semua yang dipikirkan. Jangan heran kalau kelemahan tubuh terjadi, negatif, keseringan negatif. Sakit-sakitan terus, karena apa? Negatif. Omongannya negatif, pikirannya negatif. Curigaan sama orang, curigaan dengan kehidupan. Hati-hati saudara. Difilter, yang didengar itu difilter. Difilter apa yang kita lihat. Kalau mata kita tuh melihat penderitaan terus, kesukaran terus, maka mulut kita akan ngomongnya itu terus, sukar terus. Bos, gak mungkin lah bu, dia kayak gini bu, apa ini kehidupan kayak begini, susah bu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dijaga saudara. Tubuh, jiwa, dan roh itu kita yang menjaga. Makanya yang namanya mengucap syukur, itu yang paling pertama. Kalau kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, oleh karena segala kemurahan yang Tuhan sudah beri, tubuh, jiwa, roh pasti sehat. Gak ada yang namanya kelemahan tubuh, apalagi sampai sakit GERD, lambung berkali-kali, gak pulih-pulih. Karena ada yang salah di dalam pola pikir. Ini loh, 12 pengintai, mereka sama-sama nih, sama-sama berangkat dari mana? Dari padang pasir, tanah Negeb. Sama-sama naik ke atas gunung Tuhan, sama-sama melakukan doa pujian penyembahan. Tapi begitu praktek kehidupan, 2 orang mengatakan hal yang baik, tetapi 10 orang mengatakan hal yang buruk. Makanya penting itu namanya praktek saudara. Berapa kali saya sudah bilang, praktek. Kalau firman Tuhan tidak dilakukan, percuma saudara. Kita mau berpuasa sampai kurus, kita mau berdoa sampai mulut berbusa, kalau firman Tuhan tidak dipraktekkan, percuma. Yang ada perkataan kita cuma negatif, negatif, negatif. Praktek saudara. Amin. Ini loh, bedanya kalau si Kaleb ngomongnya tidak, kita akan maju untuk menduduki negeri itu. Artinya Kaleb mau mengatakan bahwa kita bisa merebut itu. Bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan semuanya bisa diatasi. Itu orang yang positif. Tetapi yang 10 ini ngomongnya apa? Kita tidak dapat maju menyerang karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kabar busuk nih loh. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui yang untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua yang kami lihat di sini adalah orang yang tinggi perawakannya. Negatif terus omongannya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Makanya yang membedakan apa toh? Respon. Ini loh, mereka sama-sama dipimpin sama Musa, mereka sama-sama diajak doa, lalu mereka diajak, dituntun untuk apa? Melihat realita.
Tapi responnya yang membedakan apa? Yang satu responnya adalah belajar percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua apa? Melihat situasi. Yang dilihatnya kesukaran, makanya mulutnya ngomongnya sukar. Yang dilihat penderitaan, maka mulutnya ngomong penderitaan. Makanya yang terjadi adalah susah tidur, kelemahan tubuh, frustrasi. Jadi koreksi diri ya saudara. Posisi Anda sekarang ada di mana? Kalau yang masih susah tidur berarti ada yang salah. Baca lagi nih firman Tuhan. Kalau yang sering kali mengalami kelemahan tubuh, susah sekali mengalami kesembuhan. Baca lagi nih firman Tuhan. Yang sudah frustrasi, tanda orang frustrasi apa saudara? Kasar, ngomongnya kasar, cara pikirnya negatif, omongannya negatif, sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Itu pertanda Anda sudah frustrasi. Nyembah Tuhan, mulai detox, mulai memuliakan Tuhan. Cara memuji Tuhannya dirubah. Cara baca firman Tuhannya dirubah. Cara ngomongnya juga berubah, saudara. Dijaga, saudara, dijaga. Jangan hidup sembrono lagi. Amin. 4 hal. Perhatikan orang-orang yang mengalami ini semua. Respon pertama menerima persoalan adalah naiklah ke gunung Tuhan. Apa saja yang sedang dihadapi sekarang itu responnya adalah naik ke gunung Tuhan. Lalu yang kedua, tetap berkelimpahan di tahun kering. Percayalah, kalau tadi kita sudah lihat bahwa ada lembah Eskol. Di masa-masa sukar ada lembah Eskol. Ada begitu banyak yang namanya buah-buahan di sana, yang artinya kita tetap hidup berkelimpahan di tahun kering. Siapa bilang bahwa kalau sudah mengalami semuanya itu, nanti anakku gimana, nggak bisa sekolah, nanti gimana kami nggak bisa apa-apa. Terjadilah sesuai apa yang kau katakan. Makanya saudara, perkatakan dengan yang benar. Naik ke gunung Tuhan. Kalau semuanya itu udah error, perkataan kita, pikiran kita udah error, naiklah ke gunung Tuhan, saudara. Doa. Nyembah Tuhan yang benar, saudara. Sampai hatimu tenang, sampai sakitmu sembuh, sampai hatimu, pikiranmu tuh tenang kembali. Naik ke atas gunung Tuhan. Ada perbedaan. Lalu yang ketiga adalah ada perbedaan antara orang percaya dan tidak. Kita mau jadi orang percaya atau kita jadi orang yang tidak percaya? Makanya hati-hati saudara. Kalau kita cara doa kita sudah salah. Makanya kalau doa itu jangan jawaban doa terus. Bosan saudara, membosankan itu betul-betul membosankan. Saya aja belajar saudara. Tadi saya sudah ajarkan kan. Kalau untuk urusan kayak begitu, hati-hati ngomongnya sama Tuhan. Taruh rasa hormat sama Tuhan itu. Taruh rasa hormat. Cara kita hidup itu juga menaruh rasa hormat saudara. Dihati-hatiin. Perilaku kita itu loh, itu dilihat loh sama Tuhan. Tuhan tuh ada sama kita sekarang ini. Kita tuh dilihat sama Tuhan. Perkataan kita, cara kita pikir, perilaku kita tuh dilihat sama Tuhan saudara. Ya, ada perbedaan antara orang percaya dan yang tidak. Lalu yang keempat, hati-hati terhadap apa yang engkau lihat dan engkau dengar. Iblis itu gak main-main saudara. Makanya kalau kita tidak berhati-hati dengan sungguh, iblis akan memporak-porandakan cara pikir kita. Memporak-porandakan yang tadinya kita tuh sudah benar nih. Sudah memuji Tuhan, sudah benar. Sudah baca firman Tuhan, sudah benar. Tapi oleh karena kita tidak bisa menjaga hati dengan benar, maka kita gampang sekali diombang-ambingkan. Kalau kita tahu bahwa perahu kehidupan kita ada Yesus, ya sudah belajar percaya. Makanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan saja itu lebih enak saudara. Amin. Baik kita doa. Sudah. Tenangkan diri saudara. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan kita semua. Percayalah bahwa kita akan dimampukan melewati itu. Tapi fokusnya jangan ke situ. Dibenahi dulu hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah mulai frustrasi, yang namanya ketakutan, sampai kita itu kasar terhadap siapa saja, itu artinya waktunya naik ke atas gunung Tuhan. Perbaiki diri. Amin. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau mengajarkan kepada kami pagi hari ini.
bagaimana kami harus percaya kepadamu. Memang di hadapan kami tidak mudah, tetapi kami mau percaya, belajar percaya bahwa segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini ya Tuhan, kami gak ngelihat apa-apa, serasa semua pintu itu tertutup, kami mau belajar tetap pegang kendali, bahwa Tuhan kami pegang kendali segala kehidupan kami. Gandol Gusti, melekat kuat kepada Engkau, percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hal apapun yang sudah Tuhan izinkan buat kami. Terima kasih. Saudara, Anda yang sedang live, saya tahu Anda sedang kebingungan. Engkau yang sedang kebingungan, engkau yang sedang sudah tidak tahu seperti apa, Anda frustrasi sekali, angkat tanganmu. Koralarabaya shikaralaraba. Tuhan, Engkau melihat anakmu yang sedang mengangkat tangan ini. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberikan keteduhan hati. Engkau memberikan kekuatan atas batin mereka. Biar kasih Tuhan terus Kau alirkan ya Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus atas hati anak-anakmu ini. Hati yang mengalami kebimbangan dan ketakutan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada damai, ada sukacita Tuhan lepaskan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang mengikuti live maupun yang lihat di YouTube ini ya Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuasa-Mu akan terus bekerja ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan ini. Ada kelimpahan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mengucap syukur di hadapan Tuhan itu kekuatan. Mengucap syukur di hadapan Tuhan itu adalah kekuatan. Amin. Tidak usah takut saudara. Ya, Tuhan pegang kendali semua kehidupan kita. Tidak usah khawatir. Amin. Ucap syukur ya. Tuhan Yesus dahsyat. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami semua bersuka cita. Koralaraba ya shikaralaraba. Koralaraba ya shikaralaraba. Tuhan, segala bentuk kelemahan tubuh, aku mengikat segala kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan damai-Mu ya Tuhan. Lepaskan sukacita-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan baru turun ya Tuhan. Memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Terima saudara. Damai sejahtera Tuhan. Terima saudara. Koralaraba ya shikaralaraba. Tuhan, anak-anak-Mu yang terikat dengan segala ketakutan, biarlah damai sejahtera Allah melimpah. Atmosfer surga mengubah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi? Koralaraba ya ralaraba. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru mengalir. Koralaraba laraba laraba. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih sudah join di saat teduh pagi hari ini. Tetap semangat ya. Ayo ucap syukur. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya.